Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin mau jelasin tentang klasifikasi 5 kingdom. Mungkin jelasin secara singkat, cepat gitu ya. Langsung mungkin buatkan tabel biar kita bisa mengetahui perbedaan masing-masing kingdom. Nah, mungkin kali ini pakai kertas sama pulpen manual biar lebih cepat ya dibandingkan pakai tab sama pennya itu agak lama gitu nanti ya. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini dicetuskan oleh R.H. Whittaker anak-anak. Nah, yang awalnya 4 kingdom oleh Herbert Copeland itu sama R.H. Whittaker ditambahkan lagi 1 kingdom. Ditambahkan 1 kingdom itu fungi. Nah, ternyata fungi itu berbeda daripada tumbuhan. Jadi jamur-jamuran itu sama R.H. Whittaker dikelompokkan lagi ke dalam satu kelompok yang sama gitu ya. Nah, kita tahu kalau klasifikasi ini kan artinya pengelompokan ya. Nah, dalam melakukan pengelompokan kita itu harus ada dasarnya. Nah, pengelompokan itu harus ada dasarnya. Dasar identifikasi. Gini ya. Nah, kingdom yang pertama ada Monera. Kingdom yang kedua ada Protista. Kingdom yang ketiga ada fungi atau jamur-jamuran. Nah, kingdom yang selanjutnya ada Plantae. Nah, yang terakhir ada Animalia. Nah, sekarang dari karakteristik selnya dari kelima kingdom ini, yang satu Monera ini dia prokariotik sendiri anak-anak. Prokariotik itu apa? Prokariotik itu adalah selnya, ini selnya bakteri, ya kan? Dia tidak memiliki pelindung atau membran yang membungkus materi genetiknya. Jadi DNA-nya ya udah mengambang gini aja di suatu tempat gitu ya. Kita menyebutnya bukan nukleus tetapi nukleoid. Gini, nggak ada membran pembungkusnya, ya kan? Sedangkan pada organisme eukariotik, ini materi genetiknya, DNA-nya. Nah, ini ada membran pembungkus materi genetiknya gini. Nah, ini yang kita sebut sama nukleus. Nah, jadi yang ini adalah organisme prokariotik ada pada kingdom Monera, sedangkan yang ini adalah eukariotik. Ini adalah karakteristik dari kingdom Protista, fungi, Plantae, dan juga Animalia. Nah, ini berarti eukariotik. Semuanya eu ya, kecuali si Monera. Eukariotik. Nah, kemudian dia tersusun dari satu sel atau dari lebih dari satu sel ya. Kalau Monera di sini dia uniseluler. Nah, sedangkan Protista anggotanya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah, sedangkan fungi itu juga sama, ada yang uniseluler. Contohnya adalah jamur ragi itu ya anak-anak ya, atau yes, atau ya jamur ragi itu. Sama multiseluler nih yang kalian beli di kantin biasanya, jamur crispy, jamur tiram tuh ya. Nah, ini multiseluler, terdiri dari banyak sel. Sedangkan Plantae sama Animalia, syarat makhluk itu dimasukkan ke dalam 2 kingdom ini, dia harus multiseluler. Tidak boleh ada yang uniseluler gitu ya. Nah, ini anak-anak. Oke, kemudian kita bisa melihat karakteristik khusus di selnya, yaitu dinding sel. Kalau Monera, dia memiliki dinding sel, namanya adalah peptidoglikan. Ini ya. Sedangkan Protista, nanti Protista itu kan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Protista mirip tumbuhan, yang kedua Protista mirip jamur,
Yang ketiga protista mirip hewan. Nah, yang memiliki dinding sel berarti protista mirip tumbuhan sama yang mirip jamur gitu ya. Yang protista mirip hewan ini nanti dia nggak punya dinding sel gitu ya. Berarti protista ini ada yang punya dinding sel. Begini aja, protista mirip tumbuhan, dia punya dinding sel. Nah, sedangkan yang protista mirip hewan, dia tidak ada dinding selnya. Gitu ya. Ini mirip tumbuhan dan jamur. Gini. Nah, sekarang kita ke fungi. Fungi itu juga punya dinding sel, tapi namanya zat kitin. Gitu ya. Pelantai juga punya dinding sel, ya kan? Namanya apa? Namanya ada yang punya selulosa, sebagian sklerenkim, kolenkim itu pektin, ada juga lignin, ini lignin gitu ya. Sedangkan animalia dia nggak punya dinding sel, gitu ya, Nana ya. Nah, kemudian ada tidaknya kloroplas coba. Kalau Monera, kelompoknya Monera ini beberapa ada yang memiliki kloroplas anak-anak. Contohnya adalah Monera yang hidupnya autotrof, dapat berfotosintesis sehingga dia memiliki kloroplas. Nah, Monera yang heterotrof ya berarti nggak punya kloroplas. Gitu ya. Nah, protista ini juga sama. Protista mirip tumbuhan, dia punya kloroplas. Protista mirip tumbuhan, dia juga memiliki kloroplas. Ya kan? Contohnya adalah alga tuh ya, Nana ya. Alga merah, alga hijau, alga coklat, alga api. Ada yang menyebutkan alga pirang ya kan, karena kecoklatan agak kemerahan gitu. Contohnya agar-agar yang kita makan biasanya itu termasuk agar-agar termasuk protista merah ya, alga merah maksudnya gitu. Nah, kemudian kalau yang protista mirip jamur sama yang mirip hewan itu dia tidak punya kloroplas, ya kan? Nah, kalau fungi dia tidak punya kloroplas. Plantae dia punya kloroplas. Nah, animalia gak mungkin dong ya punya kloroplas, ya kan? Nah, oke. Dah, sekarang kita ke cara hidupnya anak-anak. Monera udah Bang disebutkan tadi ada autotrof, ada heterotrof, ya kan? Nah, Monera itu nanti ada yang bakteri sejati, ada yang bakteri purba ya anak-anak ya. Ini cara hidupnya udah, kita ke kelompoknya aja. Nah, kelompoknya nanti ada Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini dia adalah bakteri purba. Maksudnya bakteri purba itu bagaimana? Hidupnya di tempat yang ekstrim. Nah, ekstrimnya itu bagaimana? Ekstrimnya itu contohnya kayak di suhu yang sangat panas gitu ya. Bakteri termofil. Terus kemudian ada bakteri yang dapat hidup dengan derajat keasaman yang tinggi atau salinitas yang tinggi. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada Eubacteria. Nah, Eubacteria ini adalah bakteri sejati, anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita menyebutnya bakteri sejati. Eu itu artinya sejati ya anak-anak ya, kayak ini tadi, kayak eukariotik. Eu itu artinya sejati gitu ya. Ini ada di sekitar kita. Di tangan kita, ada di lingkungan, di udara ya. Nih, Eubacteria. Nah, sedangkan protista nanti
kelompoknya. Ini udah membahas tentang kelompoknya atau klasifikasi di bawahnya ya anak-anak ya. Oke. Nah, yang protista ini tuh ada protista mirip tumbuhan, berarti dia autotrof. Contohnya adalah ganggang atau alga ya anak-anak ya. Nah, kelompok alga ini beberapa ada yang masuk Monera, ada yang masuk protista, tapi kebanyakan masuk protista anak-anak. Ya. Alga yang masuk ke Monera ini contohnya Cyanobacteria karena dia prokariotik. Makanya dimasukkan ke kingdom Monera. Nah, alga yang lainnya itu dimasukkan ke protista karena dia udah eukariotik. Gitu ya. Kita berpegang teguh sama syarat-syarat masuk circle-nya protista ini sama Monera gitu aja ya. Nah, kemudian ada protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini cara hidupnya ya heterotrof. Nah, kenapa kok disebut mirip hewan? Karena memiliki alat gerak aktif. Nah, protista mirip hewan ini kita menyebutnya protozoa. Ini ya. Nah, kemudian ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini kita biasanya nyebutnya slime atau mold. Ya kan? Nah, dia tidak dikategorikan ke fungi karena ciri-cirinya dia ini sangat aneh anak-anak. Fase awalnya dia itu kayak hewan. Ada gamet yang dapat bergerak bersilia mengikuti arah air. Makanya jamur protista ini, protista mirip jamur ini, dia disebutnya slime atau mold, hidupnya di tempat-tempat yang ada airnya dikit-dikit gitu anak-anak. Contohnya coba kalian cari di sekitar kamar mandi atau di tempat wudhu ya, biasanya ya itu kayak ada jamur-jamur gitu, kayak slime ya, kayak berlendir gitu, jamur lendir gitu ya. Nah, sekarang kita ke fungi. Fungi ini nanti pengelompokannya ada 3 divisi ya. 3 divisi itu yang pertama mohon maaf 4 divisi ya. Yang pertama ada zygomicota ya kan. Dia memiliki hifa tidak bersekat. Nah, kita tahu bahwa fungi ini kan seluruh tubuhnya terdiri dari hifa ya anak-anak atau benang-benang filamen ini. Nah, namanya adalah hifa. Ya kan? Nah, benang-benang filamen ini tuh yang menyusun tubuhnya fungi. Nah, zygomicota itu hifa-hifanya tidak memiliki sekat. Berarti gambarnya gimana? Ya lurus gini aja. Contohnya. Ya kan? Tetapi kalau yang kedua ada ascomycota atau menyebutnya ascomycotina gitu boleh ya anak-anak ya. Ascomycota ini hifanya dia bersekat. Jadi misalkan ini gambar filamennya, nanti ada sekat-sekatnya gini. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada basidiomycota. Nah, ini hifanya juga bersekat. Ya. Nah, sama kayak ascomycota. Nah, yang keempat ini ada deuteromycota. Nah, deuteromycota itu adalah yang kita sebut sebagai fungi imperfecti. Kenapa kok imperfect? Maksudnya imperfect itu tidak sempurna gitu ya anak-anak ya. Kenapa? Karena dia belum diketahui reproduksi seksualnya. Gitu ya, yang lainnya udah diketahui. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke Plantae. Nah, Plantae ini pengelompokannya terdiri dari 3 divisi. Divisi yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ya, nanti ciri-cirinya kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua ada Pteridophyta
atau tanaman pakuan. Ya kan? Nah, yang terakhir ada spermatophyta. Dia termasuk tumbuhan yang berbiji. Gitu ya. Nah, spermatophyta ini nanti dibagi lagi menjadi 2 subdivisi anak-anak. Ada gymnospermae, ada angiospermae. Gini ya. Nah, gymnos ini nanti yang tidak memiliki bunga yang sempurna, namanya strobilus ya kan. Tapi kalau angiosperma ini adalah memiliki bunga sejati maksudnya. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi yang pelantai. Karena kemarin kayaknya agak banyak yang keluar ya anak-anak ya. Animalia ini nanti dibagi menjadi 9 filum. Nah, anak-anak ini kan nama-nama kingdom ya. Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Nah, sedangkan di bawahnya kingdom itu kalau tumbuhan sama jamur fungi ini namanya divisi. Tetapi kalau pada Animalia di bawahnya kingdom itu namanya filum. Gitu ya, ada 9 filum. Nah, filum yang pertama adalah hewan tingkat rendah ya, ini anak-anak ya, Porifera yang menyusun terumbu karang. Kemudian ada Cnidaria. Cnidaria ini sama kayak Solenterata. Yang ketiga Platyhelminthes. Nah, ini cacing pipih. Yang keempat ada Nematelminthes. Nah, kalau ini pipih pelet ya, artinya pipih. Nematelminthes ini cacing gilik ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima Annelida. Yang keenam Molusca, hewan yang bertubuh lunak. Yang ketujuh ada Arthropoda. Nah, yang kedelapan ada Echinodermata. Yang 9 terakhir filumnya kita semua adalah Chordata. Ini tipe maaf. Chordata. Gini ya. Nah, itu anak-anak tentang klasifikasi 5 kingdom. Mungkin buatkan tabelnya sekalian biar kalian tahu perbedaannya. Ya, ini karakteristiknya. Yang ini klasifikasi di bawahnya kingdom. Ya. Nah, untuk cara hidupnya tadi belum lanjut ya. Monera tadi autotrof heterotrof, kalau protista juga tergantung. Kalau tumbuhan berarti autotrof karena dia memiliki kloroplas sehingga mampu melakukan fotosintesis. Sedangkan protista mirip jamur sama hewan, dia hidupnya heterotrof ya. Anak-anak ya, karena dia tidak punya kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan fungi, cara hidupnya dia heterotrof karena dia tidak punya ini kloroplas. Dia juga sebagai dekomposer ya. Sehingga cara hidupnya adalah saprofit. Gitu ya. Di dunia ini kita punya 2 dekomposer, Monera sama fungi ya, yang membantu proses itu pengembalian nutrisi makhluk hidup yang sudah mati dikembalikan ke alam atau ke tanah gitu ya. Ini Plantae, dia autotrof karena mampu melakukan fotosintesis. Nah, kalau Animalia dia heterotrof. Gitu ya. Walaupun kemarin ada satu kejadian unik yaitu siput laut, kalau nggak salah ya. Siput laut itu dia kan makanannya alga. Nah, dia dapat menyerap kloroplas yang ada di alga untuk masuk ke selnya si siput. Jadi siput ini tuh dapat melakukan fotosintesis anak-anak. Nah, ini anomali ya. Anomali pada kingdomnya Animalia. Gitu ya. Dah, ini anak-anak sekian review dari klasifikasi 5 kingdom. Semoga kalian teringat dikit-dikit gitu ya. Jangan lupa sambil membaca buku materinya di buku paket ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga semangat selalu ya. Jangan kendor.